Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna insyaallah ab'asu fi kitabi Fathur Rabbani li Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat faidah kepada kita dalam mengarungi bahtera uluhiyah atau bahtera ketuhanan untuk lebih jauh memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus mengetahui firman-firman Allah yang tertulis, perintah dan larangan-larangan Allah, dan segala hal yang tidak tertulis di dalam kenyataan alam dan kehidupan kita. Sungguh di sana ada banyak kita menemukan kalam-kalam Allah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Hari ini kita membahas tentang mengingat mati, pentingnya mengingat mati itu, karena memang di dalam hadis Nabi mengatakan aksiru zikra hajimil lajati, perbanyaklah kalian untuk mengingatnya kematian, yaitu yang menghabiskan kelezatan duniawi ini untuk bertemu di alam lain, alam akhirat. Disebut juga dengan alam akhirat. Kadang orang menyebut juga dengan alam baka. Alam baka itu alam yang diambil dari kata-kata bako, kekal, karena memang manusia pada kehidupan itu nanti akan kekal, dikekalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin zaikatul maut, tiap-tiap manusia itu, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Tidak hanya manusia, tapi juga malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzkurul mauta wa ma wara'ahu, renungkanlah, tazkirkanlah, ingat-ingatlah tentang kematianmu dan apa-apa dibalik dari kematian itu. Bukan kita berpikir hanya sekedar mati, selesai mati, tapi apa yang dibalik daripada itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, firman Tuhan itu dalam surah Al-Hasyr, sekalian orang-orang beriman, wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan dirimu bagaimana nanti di akhir dia berada di akhirat kelak. Ma wara'ahu, yaitu apa yang di belakang kematian itu juga diingatkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya mati itu yang diingat, tapi yang di belakang daripada itu. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas keadaan-keadaan kita di akhir nanti, keadaan-keadaan kita setelah kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan banyak manusia akan dijaring pada waktu itu, dikumpulkan di padang mahsyar dan dihisab. Maka dikenallah dengan istilah yaumul hisab, hari pembalasan, hari perhitungan amal-amal manusia. Sedikit atau banyak akan dihitung amal-amal manusia. Subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki, yang mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia ini, maka menjadi loloslah dia pada pintu-pintu akhirat kelak. Subhanallah. Maka mengingat mati, kebanyakan orang materialistis atau hedonis, atau siapa saja di antara kita, bahwa jangan terlalu banyak juga katanya mengingat mati, karena terlalu banyak mengingat mati menjadi fatalis nanti hidup, menjadi orang tidak bersemangat. Tidak benar itu perkataan itu. Mengingat mati mengingatkan kita tentang persiapan kita, bahwa hidup ini bukan hanya urusan makan saja, urusan mencari rezeki saja, bukan hanya soal urusan mengurusi anak dan istri saja, bukan soal memperbaiki rumah, memperbaiki kelayakan kita di hadapan manusia, tidak. Tapi yang utama itu adalah kelayakan kita hidup di akhirat. Karena itu firman Allah itu banyak sekali tentang akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ulah. Nah, akhirat itu lebih seharusnya diutamakan juga berpikir. Jadi bagaimana kita memprogram dua keadaan. Satu adalah program dunia kita,
dan yang kedua adalah program akhirat kita. Dan kalau bisa program akhirat ini lebih berkhidmat kita memperhatikannya. Wa ma wara'ahu, dan apa saja yang di belakangnya itu. Maka apabila engkau sudah mengingat mati dan apa saja di balik dari kematian itu, wazkuru rabba jawa jalla wa hisabahu wa najaratahu ilaikum, maka engkau akan mengingat juga pasti tentang bagaimana engkau berhadapan dengan Tuhan, wa hisabahu, bagaimana engkau menghitung, mengira-ngira dirimu, kira-kira dirimu ini apakah bisa masuk kepada orang yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perhitungan hisap itu terhadap diri kita. Atau bisakah Anda yakin bahwa Anda tidak dihisap, nanti langsung dimasukkan ke dalam surganya? Atau justru tidak dihisap, langsung dijebloskan ke neraka? Semua orang dihisap. Nah, tentang neraka, hanya orang-orang yang melewati lolos hisap itu. Ada orang yang tanpa dihisap, disebut di dalam hadis Nabi SAW adalah orang-orang tertentu, orang-orang terkhusus, orang-orang yang memiliki ma'rifatullah yang tinggi, ma'rifatullah yang sudah memahami apa yang dilakukan daripada perilaku-perilaku amalnya. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan untuk memasung diri kita, atau setidak-tidaknya tidak memasungnya, setidak-tidaknya selalu mengingatkan kepada diri kita untuk mengingat kematian itu dan menghitung-hitung bagaimana amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melihatnya, memperhatikannya, bagian dari perhatian dalam hidup ini. Tanbaku ila mata hajal yaum, sadarlah, jadi orang yang sadar diri, hidup ini tidak kekal, keadaan diri juga tidak kekal, segala hal akal sirna, ilama tahajal yaum, kapan Anda akan sampai kepada kematian Anda. Disebut di dalam Al-Quran, hatta ta'ti akal yakin, sampai kamu datang kematian pada kamu. Mata hajal yaum, kapan sampai sampai kira-kira apa? Bukan Anda pikirkan tentang hari kiamatnya. Hari kiamat mungkin tidak akan Anda hadapi, tapi kiamat yang pada diri kita ialah kematian. Itu yang paling utama. Siapapun dia akan dihitung keadaannya. Ila mata hajal jahlu, bagaimana kira-kira kapan kamu itu bisa menghindarkan dari kebodohan kita. Bahasa lainnya, kapan kamu itu tidak memelihara lagi kebodohanmu. Kapan kira-kira kamu itu mulai berpikir cerdas, tidak lagi membiarkan dirimu dalam keadaan merasa puas dengan apa yang sekarang ini Anda dapatkan. Anda hanya berloba-loba. Apakah Anda sudah merasa puas? Anda sudah merasa sekolah sudah tinggi, sekolah yang didapat, apakah Anda santri atau tidak, sudah lulus santri, sudah lulus pesantren, bahkan Anda ke perguruan tinggi, Anda sudah merasa bisa, mungkin Anda berguru kepada seorang guru, Anda sudah merasa yakin. Jangan dipelihara kebodohan-kebodohan itu. Ilmu itu tidak ada batas, tidak ada habisnya, apalagi ma'rifatullah. Maka perdalamlah terus. Seberapa kita bisa lakukan. Di zaman modern ini sudah luar biasa sekali informasi itu. Sudah mencapai keseluruhan negeri, apapun juga. Apalagi di zaman modern sekarang yang ada seperti YouTube ini, kapan saja Anda bisa mendengarkan pengetahuan agama, mendengarkan ma'rifatullah yang mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendidik, mengingatkan kepada diri kita dengan berulang-ulang dan mengulanginya keadaan itu. Wa taraddadu fil batil, kenapa juga masih kita ini berbolak-balik hanya dalam kebatilan, berbolak-balik hanya dalam kebodohan-kebodohan saja. Kadang kita tidak mau menerima pengetahuan orang lain karena kita sudah merasa bisa, atau justru kita berbolak-balik dalam kebatilan saja, hanya mengurusi batil saja urusan kita. Dari dulu tidak bisa menghindarinya. Ada apa kita ini? Maka kita renungkan keadaan-keadaan itu. Wal qiyamu ma'an nafsi wal hawa wal 'adah lima lam tata'addabu bi ibadatil haqqi aja wa jalla wa mutaba'ahu syar'ihi. Maka
Sekarang tegakkanlah bersama diri Anda daripada hawa nafsu kita. Lawan hawa nafsu itu dan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk pada diri kita. Maka jika ada kebiasaan-kebiasaan kita dalam hidup ini, kata beliau, kapan kita rubah kebiasaan itu dengan adab-adab untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, subhanallah, dan mengikuti syariahnya. Jadi bagaimana kita sekarang tidak lagi urusan mengetahui kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan, kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan ini, kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan. Itu tidak ada habis-habisnya. Terhadap masalah agama itu sudah ikuti saja. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nabi SAW bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Kalau minuman keras itu haram, ya sudah haram, terima saja haram, jangan diminum. Kalau memang berjudi itu haram, tidak usah dicari kenapa berjudi itu haram, sudah tinggalkan saja. Yang dipentingkan bagi Anda adalah bagaimana Anda beramal menghadapi kematian. Menghadapi kematian Anda akan datang. Nah, saya ini kan masih muda lagi. Yang muda pun juga memperhatikan itu. Ayat Al-Quran tidak membatasi tua dan muda. Semua orang diajarkan Allah untuk memahami kematian itu dan memperhatikan bagaimana nanti akan datang setelah kematian kita. Seperti firman Tuhan tadi dalam Quran surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanjur nafsum ma qaddamat ligat, perhatikan dirimu bagaimana keadaannya nanti besok, nanti setelah kematian. Bahkan besok hari bisa saja mati, siang atau malam bisa saja mati. Tidak harus menunggu Anda sakit baru Anda mati. Banyak orang sakit belum mati juga. Yang tidak sakit malah meninggal dunia. Yang menjaga orang sakit malah meninggal dunia. Subhanallah, siapa yang bisa menahannya? Siapapun dia. Ketika ketentuan itu sudah ada, dia di atas dari segala rencana manusia. Mungkin rencana Anda pada umur tertentu Anda akan melakukan A, pada umur sekian Anda akan melakukan B. Maka rencana-rencana itu di bawah dari rencana kematian itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu selaras ya. Maka beradablah terhadap agama, beradablah terhadap Allah Azza wa Jalla, dan dalam ibadahmu beribadahlah. Lakukanlah ibadah apa yang bisa kita lakukan. Mungkin hanya dengan sekedar membaca surah Fatihah, bacalah surah Fatihah dengan mengulang-ulangnya. Mungkin dengan kalimat la ilaha illallah, suka mengulang-ulangnya, ulang-ulangilah, dijaharkan maupun di dalam hati, maupun dalam sir, dalam kalbu, maupun dalam sir kita ataupun roh kita. Gunakan segenap kemampuan tubuh diri kita yang diberikan Allah kepada diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian daripada amal yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu mengurusi yang tidak perlu. Bahkan banyak juga yang kemasan-kemasan bungkus di dalam agama itu kita tidak perlu mengurusi. Misalnya tadi, kenapa Allah mengharamkan makan babi? Lebih baik Anda berpikir, kalau sudah babi bisa Anda tinggalkan, tidak perlu lagi Anda memikirkan babi, tinggalkan saja makan babi itu. Sudah selesai. Yang Anda pikirkan adalah bagaimana Anda meningkatkan amal Anda untuk persiapan hari esok, untuk persiapan setelah kematian kita. Bagaimana kita di hadapan mati? Ada juga bertanya orang kadang-kadang, bagaimana supaya mati mudah katanya. Kenapa mati mudah? Apa maksud? Matinya nyaman, tidak sakit katanya. Bagaimana caranya? Sebenarnya yang utama itu pengetahuan tentang bagaimana kita agar pada saat kita mati kita sudah menghadap Allah dengan amal-amal yang banyak, yang disadari kita dapat lakukan dengan ibadah. Itu yang perlu diperhatikan, yang perlu diamalkan. Artinya mempersiapkan amal itu utama. Maka jenjang yang kedua, apabila kita sudah banyak amal, maka kematian itu jadi mudah, nyaman bagi kita. Jikapun ingin pengetahuan itu ada, Nabi SAW bersabda, sungguh kematian itu, kata Nabi, lebih sakit daripada 300 kali bacokan pedang. Luar biasa sakitnya, bukan main. Karena itu Nabi berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
ya Allah mudahkanlah bagi kami, berarti umat beliau ya. Umat beliau termasuk kita sudah didoakan Nabi fi syakaratil maut, dalam syakarat maut. Kalau ingin mengulang doa itu bagus juga, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Itu yang paling utama, berdoa kepada Allah, berdoa husnul khatimah. Allahumma as'aluka husnal khatimah, Allahumma as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, memohon kepada Engkau kebajikan yang banyak, kebaikan yang banyak pada saat akhir daripada kehidupanku. Wa ujubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepada Engkau min su'il khatimah, daripada keburukan yang terjadi pada akhir kematian. Maka orang yang husnul khatimah diantaranya adalah orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka karena itu saya sering kali mengistilahkan syariat itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, syariat itu ada syariat johir dan ada syariat batin. Syariat batin perhatikan, karena itu adalah pokok daripada amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syariat johir pada umumnya adalah kemasan dan teori-teori yang unsur-unsurnya kadang-kadang bagian-bagian yang kita tidak memang memerlukannya. Misalnya fikih haji, tidak perlu Anda perhatikan tentang fikih haji kalau Anda memang belum naik haji, gitu kan. Kalau zakat mal Anda mungkin tidak punya uang, Anda na'udzubillah jalik ya, mungkin di antara kita ada yang miskin, tidak perlu memperhatikan bagaimana tata cara zakat mal. Untuk apa? Lebih bagus memikirkan mana zakat batin. Apa zakat batin itu kan, itu adalah kreasi kemampuan seorang hamba memilih mana untuk persiapan kematiannya. Ini persiapan kematian. Yang haram tinggalkan, tidak perlu ikut-ikut mengharamkan sesuatu hal, karena sudah jelas Allah mengharamkan apa yang perlu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lagi menambah-nambah keharaman itu. Saya ini kan mubalik, saya ini kan penceramah, gimana saya tidak tahu tentang halal dan haram? Ya, yang penting kita menyampaikan apa yang sudah ada. Tidak usahlah ranah kita beristihad, baru tahu 1-2 hadis kita lalu mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Tidak usah, itu adalah ranahnya para ulama. Mereka memiliki ilmu-ilmu usul fikih, mereka punya pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan keulamaan, kemampuan istinbat hukum, kemampuan beristihad hukum sudah ada pada mereka. Cukup baca karya-karya mereka, kitab-kitab mereka, sampaikan apa yang disampaikan oleh mereka, selesai. Tidak perlu memperdebatkan persoalan itu. Ajaklah manusia kepada jalan Allah, itu yang paling utama. Al-ibadah tarkul adah lima la tata'adabu bi adabil Quran wa kalam nubuwah. Maka ibadah itu ialah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu yang tidak dengan adab Al-Quran dan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama kita di luar daripada ibadah, artinya ketika kita tidak sholat atau di luar waktu 5 sholat, ada situ kecenderungan kita tidak mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka pada saat itu kita perlu mengetahui tentang bagaimana adab-adab pengamalan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mempraktekkan amaliyah itu. Bahkan jangan suka mengharamkan bagian-bagian yang tidak diharamkan oleh agama. Misalnya kebiasaan kita mengaji Al-Quran, mungkin kita bisa mengajinya siang hari, ya siang hari dibaca. Tidak, misalnya Nabi kebiasaan membaca Al-Quran malam hari, kalau kita siang hari tidak ada persoalan, tidak perlu dipersoalkan itu. Misalnya kesukaan Nabi membaca Al-Quran, beliau dari Al-Baqarah sampai surah An-Nas, lalu Anda harus memaksakan diri harus juga begitu? Tidak perlu memaksakan begitu. Apa yang Anda suka, misalnya surah Yasin yang Anda suka baca saja surah Yasin. Tidak perlu Anda memikirkan baik dan tidaknya, karena Nabi sudah menjamin semua bacaan di dalam Al-Quran itu adalah bagus. Nah, tidak perlu kita memikirkan tentang yang bagus mana, semua Al-Quran itu adalah bagus untuk dibaca. Bahkan beberapa pokok inti daripada zikir yang ada di dalam Al-Quran adalah bagus.
Tidak perlu kita mencari dulu ijazahnya untuk membaca Al-Quran. Baca saja apa yang pernah kita pelajari, bisa membaca Al-Quran, maka baca saja. Adapun maknanya, makna bacalah yang bisa dipahami secara umum. Jangan berbelit pada sesuatu pengetahuan yang kita tidak tahu, maknanya kita baca tapi kita tidak mengerti. Maka saat itu yang jadi pikiran kita, ilmu kita terhadapnya tidak ada. Cukup kita bertanya kepada orang tahu, selesai. Karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Nah, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mengetahui tentang Al-Quran. Nah, ini adalah cara yang mudah dalam pengamalan untuk mempersiapkan kematian. Kalau kita mempelajari secara keseluruhan yang johir daripada agama, katakan saja johir daripada Al-Quran dan hadis, atau johir dari semua syariat johir, itu habis waktu kita. Maka yang diperlukan itu, biarkanlah orang-orang yang sekolah di sana, biarkanlah orang-orang yang khusus belajar ilmu agama, biarkanlah orang-orang mubalik yang mengharuskan mereka untuk menuntut itu. Kita yang bukan mubalik, kita yang masyarakat biasa, kita yang orang ingin belajar ilmu, adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita dengan amal-amal yang memicu kepada kita kualitas amal kita, menjadikan amal kita terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang utama, inilah yang dimaksud dengan mengingat kematian. Mudah-mudahan bermanfaat daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.